Batas waktu migrasi token Pi Network telah berlalu, dengan banyak pengguna kehilangan token mereka karena melewatkan verifikasi KYC. Masalah migrasi, termasuk gangguan teknis, menyebabkan kebingungan dan kemarahan dalam komunitas Pi, sehingga harga turun 11%. Meskipun tantangan, basis penggemar kuat dan Happy Network dapat mendorong rally di masa depan, bahkan di tengah tuduhan penipuan. Batas waktu migrasi Pi Network picu kekacauan singkat. 14 Maret adalah hari Pi, dan Pi Network telah mempersiapkan beberapa perubahan besar untuk proyek blockchain-nya. Harga token sempat naik karena hype, dan pengembang meluncurkan PiFest untuk merayakan kemajuan dan mendorong adopsi lebih lanjut. Yang paling penting, hari ini adalah batas waktu bagi pengguna Pi Network untuk menyelesaikan verifikasi KYC dan bermigrasi ke mainnet. Pada dasarnya, migrasi ini berarti pengguna harus menyelesaikan persyaratan KYC atau secara otomatis kehilangan banyak token mereka. Ini tidak selalu berlaku untuk semua kepemilikan. Misalnya, keuntungan dari airdrop terbaru umumnya aman. Namun, komunitas telah khawatir tentang kesulitan teknis yang menghapus kepemilikan mereka. Dan ini mulai terjadi. Banyak pengguna Pi bereaksi terhadap batas waktu migrasi dengan kebingungan dan kemarahan. Akun penggemar utama telah menyebarkan tangkapan layar kerugian besar, terutama yang sekitar 10.000 token Pi. Selain itu, beberapa pengguna melaporkan gangguan dalam sistem KYC yang menghapus keuntungan mereka atau menyebabkan kebingungan. Beberapa pendukung media sosial sudah menyebut Pi sebagai penipuan. Tidak perlu dikatakan, masalah migrasi ini berdampak negatif pada harga Pi. Momentum bulle sebelumnya sudah memudar, namun kehilangan token besar-besaran dan kekacauan komunitas mempercepat proses ini karena banyaknya token yang hilang dan berpotensi dilepaskan ke dalam pasokan. Pi turun hampir 10% hari ini. Kenalkan, nama saya Rini. Masih seputaran Pi Network di channel App Official 88. Setelah beberapa peringatan dan perpanjangan batas waktu, migrasi token Pi Network telah berlalu, dan pengguna yang tidak menyelesaikan verifikasi KYC kehilangan jumlah besar. Harga aset ini turun sekitar 11%. Sebagai respons, beberapa pioneers mengaku tidak tahu tentang batas waktu tersebut, sementara yang lain melaporkan kesulitan teknis. Dalam proses verifikasi, seorang pengguna melaporkan kehilangan 10.000 token Pi. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu apakah masalah migrasi ini akan berdampak jangka panjang pada Pi Network. Tim proyek ini berulang kali memperpanjang batas waktu dan memberikan banyak peringatan tentang kehilangan token. Selain itu, komunitas penggemarnya telah mengabaikan tuduhan penipuan pada beberapa kesempatan. Dukungan komunitas yang kuat telah menjadi pendorong pertumbuhan Pi Network. Sejauh ini, beredar kabar bahwa tim inti Pi akan mengumumkan sesuatu yang besar pada Pi Day ke 2025. Kabar itu menyebut akan ada pengumuman adanya penerapan teknologi AI dalam transaksi. Kemudian ada pula isu adanya kemitraan dengan raksasa teknologi terkemuka di dunia dan pencatatan oleh bursa utama. Kepada semua pelopor, terima kasih atas dedikasi dan keyakinan Anda dalam perjalanan ini. Yang terbaik belum datang, nantikan pembaruan yang lebih menarik. Disclaimer hari ini, 15 Maret tahun 2025. Seluruh informasi yang terkandung dalam video YouTube kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apapun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi. Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli Bin Crypto yang berbahasa Inggris. Tim inti Pi tidak dapat menetapkan harga tetap untuk karena hal itu akan melanggar peraturan keuangan. Sebaliknya, harga Pi akan ditentukan secara organik oleh dinamika pasar penawaran, permintaan, dan adopsi dalam ekosistem. Tim inti Pi PCT tidak dapat mengumumkan harga resmi untuk karena hal itu akan
melanggar hukum keuangan dan peraturan yang mengatur mata uang kripto dan aset digital. Dalam sistem keuangan yang terbuka dan terdesentralisasi, harga aset ditetapkan oleh penawaran dan permintaan di pasar. Jika PCT menetapkan harga, itu akan menyiratkan kontrol terpusat yang bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar bebas dan teknologi blockchain. Agar tetap mematuhi hukum, PCT tidak dapat campur tangan dalam penetapan harga, tetapi hanya dapat membangun ekosistem yang mendorong pertumbuhan nilai. Namun, harga Pi yang sebenarnya akan ditentukan ketika pembeli dan penjual menyetujui nilai dalam transaksi nyata baik di aplikasi Pi maupun pada akhirnya di bursa eksternal. Fokusnya harus pada membangun utilitas sehingga Pi memiliki permintaan di dunia nyata yang memastikan keberlanjutan jangka panjang. Sekian dan terima kasih.